Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan membuatkan edukasi tentang jimat kijing bungkem saudaraku, atau mustika kijing bungkem. Dan kebetulan saudaraku, ini ada barang peninggalan asli ori kuno dulu yang saya dapat dari seorang sesepuh saudaraku. Namun kata yang punya saudaraku, ini dulunya itu namanya Kijing Wahono saudaraku. Namun kalau menurut saya pribadi, antara Kijing Wahono sama Kijing Bungkem itu tuahnya sama saudaraku. Dan ini kebetulan saudaraku sudah saya buat leontin karena ya biar bisa dipakai sehari-hari, atau kalau kita bahasanya punya kepentingan biar lebih simpel saudaraku. Kalau ditanya soal tuahnya, itu juga tergantung kualitas bawaan dari batunya itu sendiri saudaraku, kalau soal tuah. Namun kalau kelebihan dari kijing bungkem saudaraku, itu bisa dipakai buat membungkam atau biasanya untuk menundukkan target atau musuh kita saudaraku. Kanuraganya bagus saudaraku. Dan kalau ditanya lagi, bagus mana antara kijing bungkem sama keong buntet? Tuahnya sama saudaraku, hampir sama, kurang lebihnya seperti itu. Dan sekaligus menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA. Gus, apakah ada ilmu untuk bahasanya itu agar kita terhindar dari kesialan? Kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Begini saudaraku, manusia itu memang punya sifat apes saudaraku. Setiap manusia itu punya sifat apes. Namun itu sebenarnya bisa dihilangkan saudaraku, asal kita punya ilmunya atau tahu caranya. Dan kebetulan kemarin saudaraku ya, ada salah satu yang menonton channel YouTube saya yang sudah saya anggap juga seperti saudara, dari Balikpapan saudaraku. Itu kemarin beliaunya itu saya ajari saudaraku, karena kalau menurut saya pribadi beliaunya itu orangnya baik saudaraku. Tidak hanya dari bahasa perkataannya, namun kalau menurut saya pribadi dari hatinya juga baik. Makanya kemarin itu saya ajarkan atau saya kasih tahu caranya saudaraku. Dan yang seperti itu saudaraku itu tidak bisa saya bahas di sini saudaraku, karena takutnya disalahgunakan saudaraku. Karena apa ya? Karena yang menonton channel YouTube saya kan banyak sekali saudaraku. Kalau dipelajari bahasanya begal itu susah saudaraku, susah untuk ditangkap nantinya, karena sifat apesnya itu sudah hilang. Akhirnya orangnya yaitu tadi saudaraku, susah untuk ditangkap. Seperti itu, makanya tidak bisa saya bahasanya ajarkan di sini saudaraku. Seperti itu. Yang jelas ilmunya bagus saudaraku, karena kalau kita kepengen hidup bahasanya sukses mapan, itu orang sukses itu kan harus dihilangkan dulu saudaraku sifat apesnya, agar kita selalu dalam keberuntungan. Meskipun sukses, kalau sifat apesnya masih ada saudaraku, itu ada saja saudaraku. Bahasanya kendalanya yang inilah, yang itulah saudaraku, seperti itu kurang lebihnya. Namun kalau kita tahu caranya saudaraku, punya ilmunya untuk menghilangkan bahasanya apes itu tadi, insya Allah tidak saudaraku, hidup kita itu akan lebih tenang, damai, ya seperti itulah. Bagus sekali saudaraku sebenarnya ilmunya.
dan sekaligus menjawab pertanyaan juga dari saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA. Di setiap edukasi yang Gus Edi buatkan itu kan setiap benda bertuah kan bagus semua. Mungkin banyak saudara kita mungkin bahasanya itu kebingungan mau pilih yang mana. Sebenarnya begini saudaraku, kalau benda bertuah itu tuahnya kan bawaan dari batunya saudaraku. Kalau barangnya atau jenis-jenis badarnya itu bagus ya bagus saudaraku. Namun kalau kita bahasanya disuruh memilih saudaraku, kalau saya pribadi dan menurut pengetahuan yang pernah saya pelajari selama ini saudaraku, dari guru saya dulunya, di antara jenis-jenis badar yang paling bagus itu ya badar pelosani saudaraku, karena rajanya badar, rajanya besi. Seperti itu saudaraku ya kurang lebihnya. Dan kalau buat saat ini saudaraku, saya juga masih sibuk sekali saudaraku, karena dari kemarin itu saya itu punya kewajiban bahasanya dimintai tolong sama sahabat sekaligus yang sudah saya anggap seperti saudara sendiri saudaraku, itu mengisi sekaligus melipat gandakan benda bertuah. Itu belum selesai saudaraku, nanti kalau edukasi akan saya buatkan lagi untuk kedepannya bila ada waktu yang pas, kiranya saya tidak sibuk ya saudaraku ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Itu tadi saudaraku ya, sebenarnya tuah dari Kijing Bungkem itu bagus sekali saudaraku. Dan kalau ditanya apakah semua Kijing Bungkem itu bagus, tergantung itu tadi saudaraku ya, tergantung tuah bawaannya. Karena apa ya, karena dulu saudaraku ya, itu sekitar 15 tahun yang lalu saya pernah dikasih lihat sama Pak Bodo saudaraku. Itu orangnya punya Kijing Bungkem, kol buntet, kuek buntet, kurang lebihnya seperti itu saudaraku ya, jenis-jenis itu punya satu karung saudaraku itu dulu. Dan kata orangnya juga waktu itu di apa saudaraku ya, dimasukin ke karung gitu saudaraku, ditanam saudaraku, karena kebingungan bahasanya itu biar aman lah mikirnya itu. Namun dicari nggak ketemu lagi saudaraku, setelah ditaruh di tanah itu katanya hilang. Itu orangnya dulu saya pernah melihat sendiri sebelum ditanam itu satu karung saudaraku, jenis-jenis Kijing Bungkem itu tadi bagus-bagus barangnya, satu karung seperti itu. Dan itu tadi saudaraku ya edukasinya, semoga bermanfaat buat saudara-saudara kita. Kalau punya Kijing Bungkem yang asli ori ya terutama diaktifkan dulu saudaraku ya, biar bermanfaat. Karena sering saya ingatkan, benda bertuah itu tanpa diaktifkan saudaraku tidak akan pernah bermanfaat buat pemiliknya. Kurang lebihnya seperti itu. Cukup sekian dulu ya saudaraku. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya Gus Edi.